Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 3 yang soleh dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini ibu akan mereview ya, mengulang kembali pembelajaran yang sudah kita pelajari, yaitu tentang kewajiban dan hakku di sekolah. Semuanya udah baca doa dan baca Asmaul Husna kan? Ya, dan jangan lupa kan murojaah dan setoran hafalannya. Ya, jam 7 sampai jam 8. Nah, sekarang dibuka buku tematik 3D-nya. Nah, kita udah belajar hak dan kewajiban ya, masih ingat kan apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus diterima setelah melaksanakan kewajiban. Ya, ini harus. Ya, jika kita sudah melakukan kewajiban kita tapi belum menerima hak kita, kita bisa menuntut ya. Menuntut untuk mendapatkan hak kita. Contohnya misalkan kalian sudah besar nanti nih, kalian bekerja ya, kalian bekerja. Nah, hak kalian apa? Yaitu mendapatkan upah, mendapatkan gaji. Tapi jika kalian tidak mendapatkannya, kalian bisa menuntutnya kepada perusahaan ya, karena itu hak kalian, hak sesuatu yang harus diterima, yang harus didapatkan ya. Kalian misalkan juga sebagai anak nih, haknya apa kemarin sebagai anak di rumah ya, mendapat kasih sayang. Tapi kalau orang tua kalian nggak sayang, kalian bisa bilang ke mama pasti. Tapi semua orang tua itu pasti menyayangi anaknya ya. Terus hak ya, di dalam KBBI ya, KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat ya. Jadi ini sesuatu yang benar ya, milik ya, milik kita, kepunyaan kita, itu hak. Nah, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan, dikerjakan ya. Nah, kewajiban itu merupakan hal yang harus dikerjakan dengan baik ya, baik di lingkungan rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Jadi kita harus melakukannya dengan penuh tanggung jawab ya, tidak boleh asal-asalan. Misalkan kewajiban kalian itu belajar, nah harus belajar sungguh-sungguh ya, benar-benar belajar, dihafalin, dipahami apa yang sudah disampaikan bu guru ya. Setoran hafalannya benar-benar, jangan main hafalan-hafalan aja, makrotnya tidak benar, panjang pendeknya salah, tidak ya, harus benar, makrotnya benar, matnya panjang pendeknya benar. Jadi tidak asal ngapalin saja, tidak. Itu yang disebut kewajiban. Jadi harus kewajiban kita menghafal nih, tapi tidak asal menghafal ya, harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, harus benar-benar hafalannya dari makhraj, panjang pendeknya semuanya harus benar, tajwidnya juga benar. Nah, ini dilakukan ya, mau di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat ya, semuanya harus dikerjakan dengan baik. Oke, seperti piket sekolah nih, kalian dapat tugas piket sekolah itu kewajiban. Nah, tidak boleh asal-asalan piketnya. Yang penting nyapu, seret-seret, udah ditaruh sapunya. Yang penting udah piket, nggak bisa kayak gitu ya. Jadi harus dengan penuh tanggung jawab, dibersihkan
kelasnya disapu sampai benar-benar bersih ya. Oke, pinter. Nah, selanjutnya, jadi hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan ya, harus dilakukan secara seimbang. Untuk mendapatkan hak, setiap kewajiban harus dilaksanakan ya dengan sebaik-baiknya. Jika kewajiban tidak dilaksanakan dengan baik, maka dapat diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku. Jadi di setiap itu pasti ada aturannya ya, terutama di sekolah. Jika kalian tidak melaksanakan kewajiban kalian dengan baik, ya nanti akan mendapatkan sanksi. Terus selanjutnya ya, jadi kita harus nih menghargai hak dan kewajiban orang lain dalam kehidupan sehari-hari, karena setiap orang ya, setiap profesi itu mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing ya. Anak ketika di rumah kewajibannya sebagai anak, mempunyai hak sebagai anak. Begitupun juga dengan orang tua, ketika di rumah ya mempunyai kewajiban sebagai orang tua, mempunyai hak sebagai orang tua. Nah, kalau sudah di luar, sudah di tempat kerja, yang mempunyai kewajiban ya sebagai karyawan, sebagai guru ya, dan lain-lain. Nah, hak dan kewajiban di sekolah kemarin sudah dibahas. Yang pertama nih, siswa berhak bertanya jika belum paham ya. Ingat ya, kalian boleh bertanya ya. Tadi kan guru sudah setiap selesai menjelaskan materi pembelajaran ya, Bu Guru bertanya nih kepada kalian yang belum paham, silahkan bertanya, jangan malu-malu. Nah, kewajibannya apa nih sebagai siswa? Nah, ketika Bu Guru menjelaskan ya, kalian wajib ya mendengarkan penjelasan Bu Guru dengan tertib dan tenang, jangan membuat kegaduhan. Terus siswa berhak menikmati suasana kelas yang bersih dan tenang. Nah, kewajibannya apa? Siswa wajib menjaga kebersihan kelas. Nah, selanjutnya hak dan kewajiban di sekolah yaitu siswa berhak menerima pelajaran dari guru. Kewajibannya apa? Siswa wajib hormat dan patuh pada guru. Siswa berhak mendapatkan bimbingan sebaik-baiknya dari guru. Kewajibannya siswa wajib mengerjakan tugas yang diberikan guru. Jadi tugasnya dikerjain ya, pinter. Selanjutnya yaitu siswa berhak untuk istirahat dan menggunakan kantin. Nah, siswa wajib menjaga kebersihan kantin. Haknya, siswa berhak menggunakan kantin sekolah untuk makan dan minum saat istirahat. Nah, siswa wajib membayar makanan dan minuman yang dibeli di kantin. Nah, selanjutnya ya, hak dan kewajiban siswa. Yang siswa tuh berhak ya Nah, saat belajar di sekolah, setiap anak memiliki hak dari guru, teman-teman, dan lingkungan kelasnya. Nah, setiap anak juga memiliki kewajiban terhadap guru, teman-teman, dan lingkungan kelasnya. Jadi ketika kita mendapatkan hak ya dari guru, teman-teman, dan lingkungan, nah kita juga memiliki kewajiban ya. Jadi harus seimbang. Nah, hak anak di kelas ya, hak dari guru yaitu mendapatkan ilmu, bimbingan, dan nilai. Nah, hak dari teman ya, ditemani belajar, disayangi, didengarkan ketika bercerita. Tapi berceritanya bukan saat pembelajaran ya, di saat istirahat ya. Terus mendapat bantuan dari teman. Terus hak dari lingkungan yaitu mendapatkan lingkungan yang nyaman, bersih, dan tenang. Ini hak kan, begitupun dengan kewajiban ya, kewajiban anak di kelas
Ya, kewajiban terhadap guru, hormat dan patuh pada guru, mengerjakan tugas yang diberikan guru. Terus kewajiban terhadap teman, belajar bersama, menyayangi teman, mendengarkan teman bercerita, menolong teman yang membutuhkan bantuan. Nah, kewajiban terhadap lingkungan yaitu menjaga kebersihan lingkungan, tidak mencoret-coret dinding ya, tidak membuang sampah sembarangan. Ini harus dikerjakan dengan seimbang. Nah, tadi tentang hak dan kewajiban. Ya, jika ada yang ditanyakan, ada yang belum paham, ingat ya, jangan sampai kebalik. Hak itu yang harus dikerjakan. Hak itu yang harus didapatkan ya, yang harus kita terima, yang harus kita dapatkan. Nah, kewajiban yang harus kita kerjakan. Kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, sekarang kita lanjut ke kalimat saran. Ya, kalimat saran ya kita udah belajar juga kan, yaitu kalimat pendapat atau usul atau anjuran yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Jadi saran dan kritik itu berbeda ya. Saran itu menyampaikan solusi dan jalan keluar, sedangkan kritik itu menyampaikan atau memberitahu adanya kesalahan yang kita miliki. Ingat ya, jadi saran dan kritik itu berbeda. Nah, gunakanlah kata-kata sopan saat memberi saran ya, seperti seharusnya, sebaiknya, ada baiknya, atau lebih baik lagi ya. Jadi harus menggunakan kata-kata yang sopan. Nah, contoh nih ya, tulislah saran untuk teman-temanmu agar tanaman di lingkungan sekolahmu tidak rusak dan dinding ruang kelas tidak penuh dengan coretan. Bagaimana sarannya? Ya, seharusnya kita menjaga lingkungan sekolah bersama-sama. Terus, sebaiknya tidak mencoret-coret dinding agar tidak kotor dan enak dipandang. Nah, di sini ada kalimat ini ya, saran di sini, kalimat saran di sini tuh lebih ke tepat kayak mengajak ya, kita tuh harus menjaga lingkungan sekolah bersama-sama. Terus contoh selanjutnya yaitu halaman sekolahmu selalu kotor, ruang kelasmu juga tidak pernah rapi. Tulislah saran untuk hal tersebut. Ya, sarannya seharusnya kita membersihkan kelas setiap hari. Ada baiknya sebelum pulang sekolah ya, kelas dirapikan terlebih dahulu. Jadi sebelum pulang sekolah ini dirapiin dulu kelasnya, bangkunya dirapihin ya, sampah-sampahnya yang ada di kolong meja ya. Buang sampah itu jangan di kolong meja ya, buangnya di tong sampah, nanti bisa menimbulkan nyamuk. Nanti kalau digigit nyamuk kan bahaya ya. Terus contoh yang selanjutnya yaitu Doni sering memberi sesuatu kepada temannya, tetapi Doni juga suka memerintah teman-temannya. Teman-teman Doni menjauh dari Doni. Nah, saran yang tepat untuk Doni apa nih? Ya, sebaiknya Doni tidak memerintah teman-teman selagi Doni bisa mengerjakannya sendiri. Ya, jika memang Doni membutuhkan bantuan teman, ya alangkah baiknya diawali dengan kata maaf dan tolong. Jadi jika kalian ingin ya, kalian butuh bantuan teman kalian ya, kalian tidak bisa mengerjakannya sendiri, maka ya sebelum meminta bantuan itu diawali dengan kata maaf, tolong ambilin ini, maaf tolong bisa bantu saya ini, gitu ya. Jangan ini dong, ambilin itu dong, coba itu tuh di ini dilap, nggak boleh kayak gitu ya. Ya, tadi gimana, diawali dengan kata maaf dan
tolong misalkan teman kalian nih, si Doni ini ya, Doni maaf tolong bantuin aku dong, aku nggak bisa ini nih gitu ya, pelan-pelan. Jadi gunakan kata-kata yang baik. Terus yang selanjutnya nih, Mila ingin mendapat nilai ulangan tertinggi, tetapi Mila lebih banyak bermain daripada belajar. Sarannya apa? Seharusnya Mila belajar lebih giat jika ingin mendapat nilai tertinggi. Jangan banyak bermain ya. Kalau kalian ingin mendapat nilai ulangan tertinggi, jadi harus belajar lebih giat, belajar yang rajin. Ya, mainnya dikurangi. Ya, sampai sini ya tadi pembelajaran tentang hak dan kewajiban, ya tentang saran. Jika ada yang belum paham bisa langsung ditanyakan ke Bu Guru. Nanti untuk SBDP dan PJOK Bu Guru kirim videonya lagi ya dengan link yang berbeda. Ya, ingat ya, tetap semangat belajarnya ya, jangan pantang menyerah. Nah, untuk tugasnya, tugas kerjakan halaman 71, 73, 74, dan 76. Ya, ada 4 halaman ya. 71, 73, dan 74. 71, 73, 74, dan 76. Nah, untuk PR-nya yaitu evaluasi 2 buat PR. Ya, tetap semangat ya anak-anak belajarnya, selalu semangat. Semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk kita semua dan dapat dipahami dengan mudah. Ya, terima kasih karena sudah selalu belajar dengan rajin meskipun belajar di rumah. Ya, sabar ya teman-teman, sabar ya. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.